Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di renungan pagi pada hari ini dengan tema kasih terbesar yang terambil di dalam kitab Lukas 15 ayat 24 demikian. Sebab aku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Seiring bergantinya tahun, aku mulai menyadari bahwa orang tuaku mulai mengurangi andil mereka dalam apa yang aku lakukan. Aku mulai merasa lebih superior, seakan aku sudah sepenuhnya dewasa dan tidak lagi membutuhkan orang tuaku. Tetapi aku menyadari bahwa orang tuaku lah yang senantiasa menyertaiku ketika yang lain meninggalkanku. Mereka menolongku walaupun aku menolak pertolongan mereka. Mereka memaafkanku atas hal yang aku lakukan tanpa batasan. Mereka tidak pernah lepas tangan. Aku mulai belajar bahwa pengampunan yang tiada akhir merupakan bagian penting dalam kasih. Kasih yang terbesar adalah kasih yang disertai dengan kemurahan hati. Amin Bapak Ibu. Ayah dalam perumpamaan anak yang hilang ini mengampuni anaknya yang muda karena ia mengasihi dan memperhatikan anaknya. Walaupun ia meninggalkannya, ayahnya mengampuninya dari kesalahan-kesalahannya dan menerimanya kembali sebagai anak. Si anak mengetahui bahwa ia tidak layak untuk dipanggil sebagai anak, tetapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tembun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita." Si ayah tidak hanya mengampuni anaknya Bapak Ibu, tetapi juga merayakan kepulangannya kepada jalan yang benar. Setiap hari Allah mengampuni kita. Sudahkah berapa kali kita bertobat? Hanya untuk jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Renungkanlah berapa banyak yang Ia mengampuni kita karena kasih-Nya yang selalu dicurahkan kepada kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak-Nya. Setiap hari Allah memperhatikan kita, mengetahui kita, dengan harapan bahwa kita adalah mengambil pilihan yang tepat di hadapannya. Dan ketika kita tersandung, Allah berduka. Dengan sabar Ia mengharapkan agar kita sungguh-sungguh kembali dan tidak lagi tersesat. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah suatu perumpamaan yang sering dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah, yang sering digambarkan sebagai bapa, sebagai ayah, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun umatnya digambarkan sebagai anak, sering menyakiti, bahkan menyakiti hatinya dan meninggalkan untuk pergi menikmati kesenangan duniawi. Digambarkan sebagai negeri yang jauh. Secara kenyataan, di dalam berbagai kesempatan, Tuhan memang menyatakan diri di dalam Alkitab bahwa umat-umatnya memang memiliki status dan kuasa sebagai anak-anaknya. Bukan hanya perumpamaan saja Bapak Ibu. Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dapat dipandang mata, suatu saat ia akan berbalik menjadi jerat, yang akan membuat seorang meninggalkan Tuhan apabila kenikmatan itu dikejar melebihi apapun atau melebihi segalanya. Bahkan kenikmatan yang kelihatannya tidak berdosa sekalipun, Yesus juga secara tidak langsung menyatakan bahwa tempat tinggal manusia yang sesungguhnya adalah berada di rumah Bapa. Dalam artinya, selain bersekutu dan berhubungan dengan Tuhan. Sebab analoginya dengan tinggal di dalam satu rumah yang sama, maka orang-orang yang di dalamnya adalah memiliki relasi yang kuat dalam persekutuan. Tuhan tidak ingin umatnya mencoba mengasis-ngasis kesenangan duniawi. Padahal di dalam Alkitab
Bahkan di dalam persekutuan dengan Dia, Tuhan hendak menjanjikan sesuatu kesenangan yang sejati yang berlimpah. Jika kita tampaknya tidak ada lagi harapan, ingat, bila kita bertobat dengan sepenuh hati, Allah akan mendengarkan karena Ia mengasihi kita. Dan bila kita tersesat, Ia menunggu kita di depan pintu. Amin Bapak Ibu. Renungan kita untuk pada hari ini, yang kita boleh renungkan bersama-sama, apakah Anda adalah anak-anak yang hilang, yang perlu sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Allah? Langkah-langkah nyata, apakah yang Anda dapat? Bahkan apakah yang Anda ambil untuk kembali ke jalan yang benar? Amin. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.